بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Hadirin jamaah pengajian rahimahullah. Sebelum kita melanjutkan kajian pada kesempatan yang baik ini, terlebih dahulu kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu hati kita dan pintu hati keluarga kita serta pintu hati masyarakat kita senantiasa diisi oleh Allah Subhanahu wa taala iman, taufik dan hidayah, serta senantiasa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang kelak pada gilirannya kita mampu menjabarkan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kajian surat Al-Nashr yang insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan kajian ayat 5 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Hadirin jamaah rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang dikaruniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Allah memberikan lagi semangat optimisme kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kiranya istiqomah di dalam berjuang menyampaikan dakwah ilahiyah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsanya, di tengah-tengah kaumnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan bisyarah, semangat optimisme dan tasbih. Allah menghibur dengan menegaskan bahwa sesudah kesulitan akan datang kemudahan, sesudah kesukaran akan datang kegamparan, sesudah kesempitan akan datang kelapangan, sampai diucapkan 2 kali, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya fa inna, maka sesungguhnya, ma'al usri, bersamaan dengan kesulitan itu, yusra, terdapat kemudahan.
Inna sesungguhnya ma'al usri bersamaan dengan kesukaran itu yusra terdapat kemudahan. Sampai 2 kali Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dengan catatan, dengan tasliyah yang disampaikan ini, dengan bisyarah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW ini juga akan menjadi pegangan bagi kita sebagai umat Islam bahwa ternyata hidup kita ini harus optimis. Sikap menjalani hidup dan kehidupan ini harus selalu mempunyai pengharapan. Maka harus dicoret kata-kata putus asa bagi seorang muslim. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Mari kita melihat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW setelah mendapatkan ayat yang sifatnya tasliyah menghibur ini. Kita sama-sama tahu bahwa di awal perjuangan Rasulullah Muhammad SAW ternyata posisinya pada ketika itu sedang tidak mempunyai kekuatan, alias posisinya lemah. Tetapi beliau terus berjuang, tidak pernah berhenti menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang lain untuk supaya bersama-sama masuk ke dalam surga. Pertama yang ditanamkan kepada umat manusia adalah menanamkan tauhid yang sahih, menanamkan tauhid yang benar. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Jadi manusia jangan statis, harus dinamis. Qum, bangkitlah, fa'anzir, berdakwahlah. Nah, kemudian pertama yang ditanamkan adalah wa rabbaka fakabbir. Kepada Tuhan hendaklah engkau agungkan, engkau besarkan. Artinya bahwa ayat ini menunjukkan Rasulullah SAW menanamkan tauhid, menanamkan akidah. Satu-satunya yang diibadahi, yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang menghidupkan manusia dan yang mematikan manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang membuat manusia memberikan di dalam kehidupan ini ada kesulitan, ada suka dan duka, ada sulit dan mudah, ada menang dan kalah, ada up and down, ada bangkit dan jatuh. Itu semuanya adalah merupakan sunnatullah. Maka oleh sebab itu, ketika di dalam menjalani sebuah kehidupan terdapat banyak rintangan, banyak halangan, banyak kesulitan, harus kita sadari bahwa kita terus untuk senantiasa berjuang untuk menggapai kemenangan, untuk menggapai kesuksesan. Sebagai seorang pekerja, ketika menghadapi kesulitan, terus bangkit untuk menjalani kehidupan itu sampai mendapatkan sebuah kesuksesan. Jangan berhenti dan jangan putus asa. Maka oleh sebab itu ayat ini mengajarkan kepada kita untuk optimis. Karena di dalam menjalani hidup dan kehidupan ada banyak kesulitan. Di samping kesulitan itu, ketika kita berjuang, maka Allah akan membukakan pintu kemudahan yang seluas-luasnya. Maka dikatakan di dalam ayat ini menggunakan kata-kata nakirah, tidak menggunakan kata-kata ma'rifah, yusra. Artinya bahwa setiap kali manusia mempunyai satu kesulitan, maka Allah akan memberikan dua kemudahan. Subhanallah. Apabila kita menghayati ayat ini, maka sesungguhnya kita akan selalu dinamis, akan selalu optimis, akan selalu mempunyai pengharapan bahwa hidup ini kita akan menghasilkan sebuah kesuksesan di dunia dan di akhirat kelak.
Ketika Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu dalam keadaan sempit, di mana ruang lingkup, ruang gerak berdakwah sangat sempit, dia selalu diteror oleh musuh-musuhnya, dia selalu diintimidasi oleh musuh-musuhnya, dia selalu diintip. Banyak intel pada saat itu. Tetapi kata Allah, terus berdakwah, terus berjuang. Lama kelamaan nanti akan menjadi sebuah kekuatan, dan di situ ternyata ada jalan solusi. Pertama, Rasulullah menjalankan dakwah secara fardiyah, individual, face by face. Lalu ditekuni dan disungguh-sungguhi, akhirnya secara berjamaah terang-terangan. Pertama secara sirriyah, rahasia, tetapi kemudian akhirnya terus berjuang menyampaikan dakwah, akhirnya bisa terang-terangan secara dakwah. Yang tadinya sedikit, lama-lama menjadi bukit, pendukungnya semakin banyak. Itu artinya apa? Bahwa ternyata di dalam berdakwah di situ ada kesulitan, ada rintangan. Ketika dijalani, maka terbuka jalan solusi, terbuka kemudahan-kemudahan. Maka oleh sebab itu sungguh sangat berbahagia ketika seorang muslim betul-betul memahami makna ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Salah satu contoh umpamanya dalam sebuah kehidupan kita, banyak orang Islam yang memang belum memahami bahasa Arab dan ingin belajar bahasa Arab, tetapi ternyata memang sudah dikondisikan oleh orang-orang tua kita dahulu, karena mereka dijajah oleh orang-orang Belanda supaya dikatakan bahwa bahasa Arab itu sulit, sukar, sehingga akhirnya orang Islam tidak mau mempelajarinya. Tetapi ketika bahasa Inggris mudah digembar-gemborkan oleh mereka, akhirnya banyak orang yang mempelajarinya. Nah, oleh sebab itu, ketika kita sudah tahu ayat ini, pada saat dimana kita ingin mempelajari bahasa Arab, terus kita belajar. Pertama, tanamkan kemauan di dalam diri kita, kemauan yang kuat. Yang kedua, kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, mau belajar dengan tekun. Maka di situ banyak kesulitan-kesulitan. Kita meyakini akan ayat ini bahwa ternyata bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan, yang pada gilirannya satu persatu kesulitannya akan diatasi. Lama kelamaan bisa membuahkan hasil. Akhirnya dia mengerti bahasa Arab dan dia bisa berbahasa Arab baik aktif maupun pasif. Saya teringat kepada guru saya yang tahun 77-an, tahun 73, 74. Pada saat itu ada seorang muslim yang baru Islam dari Australia, namanya Mr. Ustasi. Beliau datang ke pesantren, yaitu pesantren Gotor pada saat itu. Saya pada waktu itu baru kelas 2 KMI, Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah. Dia tidak punya dasar, tetapi karena mempunyai kemauan yang kuat, dia yakin akan ayat ini. Bersamaan dengan kesulitan pasti akan ada kemudahan. Lalu dia belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan serius, tidak pernah merasa bosan, tumbuh rasa semangat, ada optimisme. Maka kemudian akhirnya dalam waktu 6 bulan beliau bisa berpidato dengan menggunakan bahasa Subhanallah. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Maka oleh sebab itu, coret kata-kata putus asa, patah semangat. Jangan sampai ada di dalam diri kita keraguan-raguan untuk bisa berhasil di dalam mempelajari bahasa Arab atau hidup Islam. Umpamanya ada seseorang yang belum bisa menjalankan ibadah sholat dengan benar. Saya mah baru belajar, sudah usianya sudah lanjut. Tidak usah putus asa. Ayat ini memberikan dorongan kepada kita bahwa selama dalam menghadapi kesulitan diiringi dengan semangat, dengan belajar sungguh-sungguh, dengan optimisme, maka kesulitan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bapak-bapak hadirin jamaah rahimahullah, ada yang datang kepada saya, Pak Ustaz,
saya sulit bangun malam untuk menjalankan ibadah sholat tahajud. Sulit sekali. Saya bilang, Bapak kalau sholat pernah gak membaca surat Al-Nasr? Pernah Pak Ustaz. Memang kenapa? Baca ayat 5. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersamaan dengan kesulitan itu pasti akan datang kemudahan. Caranya, tanamkan di dalam diri kita kemauan yang kuat untuk bangun di tengah malam. Ya. Lalu kemudian kita berusaha untuk supaya bisa bangun malam. Ada cara-caranya. Yang pertama tentunya kita harus terlebih dahulu tidur lebih awal. Kalau biasanya jam 11, kurangi jam 10. Atau biasanya jam 10, kurangi jam 9 kalau bisa tidur. Lalu kita mengambil air itu, dan sebelum kita tidur membaca surat Al-Kahfi 3 ayat terakhir. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika pada malam lalu melilir, bangun, segera bangun. Jangan kemudian nanti aja. Kalau nanti aja itu nanti kebablasan. Nah, artinya ketika kita bangun melek, itu pertanda malaikat telah membangunkan kita untuk bangun di tengah malam. Lalu kita segera datang ke kamar mandi, mengambil air itu. Dan itu dilakukan setiap malam. Diperjuangkan. Jangan bosan, jangan malam. Kalau malas itu penyakitnya memang. Ngantuk itu penyakitnya memang. Itu harus diberantas. Ketika kita mempunyai kemauan yang kuat, maka lambat laun akan hilang. Itu salah satu contoh bahwa kesulitan harus dihadapi. Maka setelah ada kesulitan itu datang kemudahan. Setelah gelap terbitlah terang. Setelah hujan matahari akan memanjang. Inilah bapak-bapak kunci untuk supaya kita mendapatkan kemudahan-kemudahan. Jadi ternyata kesulitan itu harus dihadapi dengan perjuangan. Apakah kita sebagai seorang dai? Apakah kita sebagai seorang pedagang? Apakah kita sebagai seorang dosen? Semuanya pasti menghadapi kesulitan demi kesulitan itu. Maka jalan perjuangannya dengan senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat kepada kisah 3 orang pemuda. 3 orang pemuda ini ternyata pada puncaknya mengalami kesulitan. Mereka bertiga masuk ke dalam sebuah gua hanya ingin menyelamatkan daripada air hujan. Berteduh. Pada saat mendapatkan puncak kesulitan itu, ternyata ingat kepada ayat ini bahwa di samping kesulitan pasti akan ada kemudahan. Bagaimana caranya? Akhirnya dia membuat cara-cara tersendiri. Terkepung oleh gua. Kenapa awalnya bisa masuk? Ternyata pintunya itu tertutup gara-gara batu dari atas jatuh pas menimpa pintu gua. Akhirnya mereka kalah kabur. Tetapi pada saat-saat dia sedang kalah kabur, lalu kemudian dia ingat kepada ayat ini. Di samping ayat ini juga dia ingat kepada ayat surat At-Tolak ayat 345. Lalu kemudian akhirnya masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya secara berjamaah karena mereka masuk ke gua secara berjamaah dan mendapatkan kesulitan secara berjamaah, akhirnya berdiri berdoa.
doa yang dipanjatkan itu ternyata diiringi dengan wasilah. Wasilah berupa amal soleh yang pernah mereka lakukan sebelum mereka masuk ke dalam gua. Yang pertama, pemuda yang pertama memanjatkan doa. Ya Allah, saya ini setiap hari selalu membantu kedua orang tua. Apabila pulang saya selalu membawa jajanan, bawa oleh-oleh untuk dimakan bersama-sama. Lalu ketika pada suatu hari ternyata ibu bapakku sudah tidur nyenyak, yang akhirnya saya tidak mau membangunkan. Pada saat mereka sudah bangun, lalu kami sediakan makanan yang sudah kami bawa. Akhirnya makan bersama. Ya Allah, kalau perbuatan yang saya lakukan ini merupakan perbuatan takwa, merupakan perbuatan amal soleh, ya Allah tolonglah berilah kami kemudahan supaya kami bisa keluar dari gua ini. Akhirnya mereka bertiga mencoba untuk menggeser batu yang menutupi pintu gua, tergeser sedikit untuk bisa keluar. Yang kedua, pemuda yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya dulu adalah seorang pengusaha muda, sukses, kaya. Saya mempunyai banyak karyawan. Tiba-tiba pada suatu ketika ada seorang karyawan yang tidak diambil gajinya. Lalu ternyata gaji itu saya simpan, lalu saya belikan seekor ternak kambing yang betina. Lalu kemudian saya gembalai, saya asuh, lalu kemudian saya carikan yang jantannya, dikawinkan, lalu kemudian beranak pinak menjadi banyak. Akhirnya di sebelah rumahnya ada halaman penuh, dibuatlah kandang penuh juga. Pada suatu ketika datanglah karyawan ini, datang kepada saya, pada pengusaha itu. Lalu dia bilang, wahai Tuan, ingatnya kepada saya. Oh ya, ingat, yang dulu kamu tidak diambil gajinya. Kok Bapak ingat? Dia bilang lagi, Pak, Tuan, mana gaji saya yang dulu tidak saya ambil? Anak muda ini bilang bahwa lihat tuh, di sebelah rumah saya, di sana ada banyak kambing. Lalu kemudian dilihat banyak kambing, dia nggak percaya kalau itu adalah miliknya. Lalu dia bilang, Tuan, kamu jangan menghina saya dong, saya ini orang miskin. Loh, kenapa dibawa ke situ? Saya kan hanya ingin minta gaji saya yang belum diambil. Dijelaskan bahwa itu adalah milikmu, bahwa dulu kamu gajinya tidak diambil, lalu saya belikan seekor ternak, lalu saya pelihara, kemudian seperti yang Anda lihat, itu adalah milik Anda, bukan milik saya. Ya Allah, kalau seandainya apa yang aku lakukan ini adalah merupakan satu perbuatan takwa, satu perbuatan amal soleh, tolong ya Allah, berilah aku kemudahan supaya kami bisa keluar dari pintu gua ini. Akhirnya setelah berdoa, diangkatlah batu itu, bergeser sedikit, tetapi belum bisa keluar dari gua tersebut. Giliran pemuda yang ketiga. Pemuda yang ketiga ini ternyata mempunyai seorang kekasih. Pada saat malam mingguan berkencan, lalu di situ tidak ada orang, ya, biasa lagi mabuk cinta, sang pemuda ini memberikan oleh-oleh berupa uang sekian dinar kepada sang kekasihnya. Tiba-tiba setan menggoda ingin melakukan sesuatu hal yang dilanggar oleh agama. Lalu kemudian sang kekasih ini bilang, Kanda, maaf, ingat, walaupun tidak ada orang yang melihat, ada yang melihat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Kanda ingin melakukan ini, maka lakukanlah dengan cara yang halal, yaitu dengan akad nikah. Lalu kemudian saya merasa malu mendapatkan teguran dari sang kekasih, kata anak muda ini. Akhirnya apa? Akhirnya meninggalkan sang kekasihnya,
tidak jadi melakukan perbuatan yang busuk karena sudah diingatkan oleh sang kekasih. Yang akhirnya, ya Allah, kalau seandainya saya terhindar dari perbuatan maksiat ini adalah merupakan satu perbuatan takwa, satu perbuatan amal soleh, maka tolonglah ya Allah, berilah kami jalan keluar, berilah kami kemudahan. Akhirnya setelah berdoa selesai, tiga-tiganya mengangkat batu, lalu kemudian berusaha keluar dari gua tersebut. Semakin yakin bahwa ternyata bersamaan dengan kesulitan pasti akan ada kemudahan. Oleh sebab itu, setiap muslim dan muslimah dalam setiap langkah kita, dalam segala aspek kehidupan kita, kita harus selalu optimis. Dengan catatan kita menjalankan itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan profesionalisme, sesuai dengan keahliannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat Al-Nasr untuk bisa dijadikan sebagai pegangan, dijadikan sebagai pelajaran bagi kita di dalam menjalani kehidupan, baik untuk berdakwah, untuk mengajar, untuk bekerja dan lain sebagainya. Ini ayat bisa menjadi pegangan bagi kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kemudian pada ayat berikutnya, fa idza faragta fansab, maka apabila kamu telah menyelesaikan sesuatu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain. Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza faragta min tablighi dakwah aw min al-jihad aw masyadid dunya wa ala fatiha fa'atib nafsaka fil ibadah wajtahid fid du'a." Apabila engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah selesai dari menyampaikan dakwah, telah selesai dari berjihad berjuang di jalan Allah, atau telah selesai dari urusan-urusan duniawiyah, kesibukan-kesibukan duniawiyah, maka bersegeralah, bercapek-capeklah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan keberkahan kepada kita. Nah, jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, apabila kita telah mengerjakan satu pekerjaan, maka cari pekerjaan yang lain. Kalau kita sudah bekerja dari kantor, maka segeralah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, bekerja untuk urusan akhirat. Setelah kita selesai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan urusan duniawiya, maka bersegeralah kita pindah untuk mengerjakan segala urusan-urusan sebagai bekal kita di akhirat. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah menjalankan salah satu pendidikan daripada ayat ini, yaitu setelah kita menjalankan sholat secara berjamaah tadi, sholat maghrib, fa idza faragta fansab, lalu kita melakukan pekerjaan yang lain, yakni thalabul ilmi, menuntut ilmu, mengaji, mendengarkan pengajian. Nah, ini termasuk aplikasi daripada ayat wa idza faragta fansab. Ketika kita sudah sampai ke rumah, datang waktu isya, dari pekerjaan kita terdengar suara adzan, maka kita bersegera untuk mengambil air wudhu, datang ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat berjamaah. Artinya kita selesai mengerjakan urusan duniawiyah, lalu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa dijadikan sebagai pegangan bagi kita, apapun itu. Setelah kita selesai mengerjakan satu tugas, maka cari pekerjaan yang lain. Setelah kita menjalankan satu program, maka cari program yang lain. Sehingga akhirnya ternyata betul-betul bahwa
dunia ini adalah tempat kita menanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita menanam dan akhirat tempat kita memanen. Apa yang kita tanam adalah ibadah, adalah amal soleh, adalah bersedekah, adalah menuntut ilmu yang kita tanam. Nah, ternyata di dalam kehidupan di dunia ada tanah yang subur, ada tanaman-tanaman yang harganya mahal. Ya, pohon jati harganya mahal, ada pohon apa, sengon apa, ya. Pohon-pohon itu ada nilainya, harganya berbeda-beda. Nasi ataupun beras itu harganya berbeda-beda. Ada yang kualitasnya bagus, yang harganya betul-betul tinggi. Sama juga di dalam amal soleh ada nilainya yang harganya di mata Allah sekian juta, sekian miliar, sekian ribu, berbeda-beda. Ya, maka sholat berjamaah itu termasuk ibaratnya adalah tanahnya yang subur. Ya, pohon sholat berjamaah itu harganya mahal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka bandingannya ketika sholat sendirian di rumah dengan sholat berjamaah di masjid itu 1:47. Maka berarti harganya mahal sholat berjamaah itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengaji, menuntut ilmu, lalu kemudian kita mengajarkan kepada orang lain, itu pohon menuntut ilmu, pohon ilmu dan taklim itu ternyata mahal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata pandai-pandailah kita menanam pohon amal soleh, pohon kebaikan yang pada saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nafas. Sehingga inilah yang dimaksud dengan faida wa tafaqsah. Tidak ada kata pensiun. Yang pensiun itu secara formal. Artinya kalau pensiun dari PNS bukan berarti harus stop tidak bekerja. Cari pekerjaan yang lain yang positif, yang akan menjadi berkah dalam kehidupan di akhirat. Oleh sebab itu, tanaman kebaikan banyak yang harus digali, kemudian ditanam di tempat-tempat yang subur, di tanah-tanah yang subur. Ya, salah satu contoh tanah yang subur itu di masjid, ya, tanah yang subur. Ya, kalau di rumah sendirian untuk sholat sunnah malam, sholat berjamaah, tempat sujudnya di sini, sehingga dari satu kali sholat akan tumbuh 27. Ya, apalagi kalau setiap waktu. Nah, ada lagi tanah yang subur di Makkah Al-Mukarramah dan juga di Madinah Al-Munawwarah. Ketika seorang sholat subuh 2 rakaat, satu kali sholat subuh, maka nilainya, pahalanya, harganya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ibarat kita menjalankan sholat kurang lebih 84 tahun kurang lebih. Kenapa dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya, kalau sholat satu kali sholat di Makkah di Masjid Al-Haram itu ka'ni'ati alfi, seperti kita menjalankan 100.000 kali sholat di tempat di masjid yang lain. Makanya setiap muslim mendambakan, menginginkan untuk apa? Untuk pergi ke sana menjalankan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita juga di sini ada yang tempat yang subur, ada pohon yang di mata Allah harganya mahal, ya, seperti bersedekah, berinfak, menuntut ilmu, kemudian kita taklim dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu, fa'idha farota fa'asor. Kalau umpamanya bapak-bapak sudah pulang dari sini, kerjakan yang lain. Tentunya yang kira-kira mendatangkan manfaat dan menghasilkan buah nanti kelak panenan di akhirat. Apa ngaji Quran, ya, di tengah malam bangun
Itu adalah pohon-pohon amal soleh yang nilainya nanti akan bercabang-cabang dikala kita membutuhkan pertolongan. Pertolongannya dari Allah melalui amal ibadah dan amal soleh. Oleh sebab itu, watlub minallah hajataka. Jangan malas-malas memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita bisa bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, bisa pandai mensyukuri nikmat Allah, pandai melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Watlub minallah, mintalah kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa akhlis bi rabbika niyyah wa rabbah. Nah, ketika kita menjalankan ibadah, ketika kita menjalankan amal, perbuatan, pasang di dalam diri kita niat innamal a'malu binniyat, dan pasang tanam kepada kita motif yang tinggi, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga tadi saya sholat, semoga Engkau menerimanya, semoga menjadi betul-betul menjadi buah kelak nanti di dunia dan di akhirat, diterima di sisi Allah. Nah, ini artinya apa? Wahada dalilun ala talabil istimrar fil amal salih wal khair wal muthabah ala ta'ah. Ayat fa idza faradta fansab menunjukkan sebuah dalil bahwa kita untuk terus-menerus melaksanakan amal soleh, melaksanakan amal kebajikan selama hayat masih dikandung badan, dan terus istiqomah dalam ketaatan. Jadi tidak ada istilah stop. Stopnya ketika kita waktu hidup, ya, istirahat sejenak hanya untuk refreshing. Nah, inilah sesungguhnya bahwa sepanjang hayat masih dikandung badan, kita terus istiqomah untuk menabung kebaikan, untuk menanam amal soleh, menanam kebajikan dan kebaikan. Ruang lingkupnya sangat luas sekali. Kebaikan yang diaplikasikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dijabarkan dengan haqqu minallah ibadah ritual dan haqqu minan nas dalam segala aspek kehidupan. Maka inilah sesungguhnya akan menjadi tanaman yang akan membuahkan hasil yang sungguh sangat luar biasa kelak pada saat di mana kita membutuhkan panen tersebut. Faidah faraqta fansab, dan terakhir wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu hendaklah kamu berharap. Artinya apa? Artinya kita harus selalu mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap kepada manusia, tetapi mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap kepada yang ini, yang itu, bukan. Farghab hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, inilah sebagai sikap jiwa terakhir bagi kehidupan seorang muslim. Ya. Berharap hanya kepada Allah dengan apa? Setelah kita beribadah, setelah kita beramal soleh, setelah kita melakukan satu tugas dan kewajiban, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diterima amal ibadah kita, semoga diterima amal soleh kita, semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, lalu kita bertawakal kepada Allah. Wa 'ala Allahi tawakkal. Kepada Allah kita bertawakal, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan nikmat yang berbuah. Inilah sesungguhnya bahwa surat Al-Nasr ini sangat bermanfaat di dalam hidup dan kehidupan kita. Apabila kita selalu ada dalam ketaatan kepada Allah, itu sesungguhnya manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melaksanakan ketaatan hakikatnya sebagai penjabaran
terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Allah akan membalas dengan pembalasan kenikmatan. Maka diabadikan di dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Demikian Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, semoga kajian pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu, kalau ada pertanyaan maka ya. Ustaz, kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita misalnya kalau kita diberi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, beberapa nikmat ya, bolehkah kita ini mempunyai pandangan bahwa kenapa Allah memberikan nikmat kepada saya itu karena saya misalnya kan amal sholat seperti ini, karena saya sholatnya seperti ini, saya puasa seperti ini, ataukah memang harus begitu Ustaz? Jadi begini Ustaz, kalau misalnya kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu boleh nggak kita mempunyai pandangan kenapa kita ini diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini karena kita banyak melakukan amal soleh, karena kita ini banyak melakukan sholat malam, karena kita ini sering sholat sunnah, kita ini sering puasa sunnah dan seterusnya, karena malam sholat lainnya. Atau memang kita harus mempunyai pandangan yang seperti itu? Karena di dalam ayat disebutkan bahwa la in syakartum la azidannakum. Artinya bahwa Allah berjanji kalau kita berterima kasih atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, lalu kemudian kita menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diaplikasikan dengan ibadah sholat malam, dengan bersedekah dan lain sebagainya, itu adalah memang pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pandangan tidak salah, karena memang Allah sudah menjelaskan seperti itu. Artinya bahwa kita punya harapan optimis bahwa janji Allah tidak tidak menyalahi janji. Kita harus yakin kepada ayat-ayat Al-Quran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan selalu memberikan nikmat. Setelah nikmat satu, ternyata kemudian kita taat menjalankan ini itu, lalu ternyata Allah memberikan nikmat lagi. Maka sebab itu kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat. Pandai-pandai mensyukuri nikmat itu dijabarkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bisa cukup. Baik, kita akhiri dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهي